menurut Kakak nih, apa sih pentingnya generasi berkeadaban untuk peradaban Islam saat ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat OSDI 2024, apa kabar? Kenalin, aku Novita Ayuandasari, biasa dipanggil Novita, aku dari Ilmu Pemerintahan 2022. Oke, untuk podcast hari ini, kita kedatangan narasumber yang super hebat dengan Imawan Adrian. Oke, boleh perkenalan terlebih dahulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih banyak buat teman-teman panitia OSDI 2024 dan terima kasih juga kepada Mbak Novita yang udah mengundang saya. Perkenalkan, nama saya Andrian, saya dari FH 2021, sekarang sebagai Ketua Umum IMM FH UMY. Oke, keren sekali ya. Kalau boleh tahu, ini Kak sebagai Ketua Umum di FHIMM, apa sih kesibukan hari ini sekarang yang sedang dilakukan? Kalau kesibukan sekarang, kebetulan saya sekarang lagi kuliah kerja yang nyata, KKN. Kalau secara IMM sendiri kita sedang mempersiapkan musyawarah komisariat nanti di bulan September, tempatnya tanggal 10 September. Wah, keren ya Kak. Nah, ini kan kakaknya sedang KKN nih. Nah, sedangkan kakak juga menjadi Ketua Umum di IMM FH. Menurut kakak, apakah dengan kesibukan itu, dengan yang lain-lain, apakah kakak ini merasa terganggu atau enjoy aja dengan kehidupannya yang sekarang? Sejauh ini saya masih merasa enjoy karena dari diri saya sendiri tidak terlepas dari dua hal. Yang pertama, diri saya sebagai tokoh publik dan sebagai individu private saya. Jadi saya harus pintar-pintar membagi waktu dan kesibukan dan lain sebagainya. Enjoy aja. Oke, kegiatannya banyak sekali dan kelihatannya Kak ini sangat aktif lah ya. Oke, sesuai dengan tema kita ini tentang peran mahasiswa Fakultas Hukum dalam membangun generasi berkeadaban. Nah, menurut Kakak nih, apa sih pentingnya generasi berkeadaban untuk peradaban Islam saat ini? Generasi muda ini menjadi tonggak pertumbuhan suatu bangsa. Hal ini tidak jauh dari bagaimana peradaban Islam itu dibangun juga oleh generasi-generasi muda. Apabila kita merefleksi lebih jauh, bagaimana 1928 itu generasi muda mempelopori Sumpah Pemuda. Kemudian di 95, pemuda juga mendesak Soekarno untuk melakukan proklamasi. Di 98, bagaimana pemuda mendorong jatuhnya rezim Orde Baru. Di 2019-2020 juga pemuda menjadi salah satu tolak punggung utama dalam melakukan aksi-aksi gerakan sosial. Artinya pemuda memiliki peran penting utama yang sangat penting untuk dibina untuk mempertahankan peradaban Islam. Mungkin itu yang menjadi titik utama peran pemuda yang sebenarnya. Oke, nah kalau menurut Kakak dengan kepentingan seperti itu, posisi generasi muda yang sangat penting. Nah, bagaimana sih dengan keadaan generasi muda yang saat ini, apa peran dan tanggung jawab mereka agar tetap ikut andil dalam peradaban Islam saat ini? Oke, apabila berbicara tentang tanggung jawab generasi muda, ada salah satu penulis namanya Noam Chomsky, dia menulis buku Tanggung Jawab Intelektual. Setidaknya seorang pemuda itu memiliki satu tanggung jawab, yaitu tanggung jawab itu membongkar keburukan daripada penguasa. Nah, hal ini di dalam IMM sendiri menjadi suatu landasan untuk membangun grand design sendiri. Bagaimana tugasnya seorang pemuda? Setidaknya ada tiga. Dia harus belajar untuk memenuhi kebutuhan individunya sebagai seorang akademisi dan intelektual muda. Yang kedua, dia melakukan kritik dan aksi demonstrasi. Dan yang ketiga adalah melakukan upaya turun ke basis atau ke masyarakat. Makanya ini adalah tugas pemuda. Dalam hal ini, dalam IMM juga dikenal tiga hal. Dalam tiga hal itu ada religiusitas, humanitas, dan intelektualitas. Hal ini adalah membentuk suatu konstruksi pemikiran daripada kaum pemuda. Dia tidak bisa melepaskan pemikiran-pemikiran duniawi dan juga tidak bisa melepaskan pemikiran-pemikiran religiusitasnya dari aspek-aspek agama, karena hal ini harus menjadi suatu kombinasi penting untuk kader IMM sendiri dan menjadi kombinasi penting menjadi pemuda sekarang di tengah tantangan zaman dan arus informasi yang begitu cepat gitu.
Oke. Nah, kalau menurut Kakak nih, apakah generasi muda saat ini itu sudah memiliki 3 dasar tersebut untuk, membangun generasi berkeadaban Islam yang maju? Untuk mengatakan apakah sudah atau tidak, saya akan mengambil sampel yang paling sederhana mungkin daripada IMM Fakultas Hukum sendiri, itu setidaknya 90% sudah memiliki hal itu. Karena sejak dari awal kita menanamkan 3 hal itu. Terlepas nanti mereka melakukan nilai-nilai lain daripada nilai itu, tapi kita menanamkan dari awal. Sejak mereka diperkenalkan di masa ta'aruf, saya kira masa ta'aruf menjadi poin penting bagaimana kita memperkenalkan hal itu. Dan IMM selama ini memiliki peran penting terhadap menanamkan nilai-nilai hal itu untuk mempertahankan peradaban. Oke, wah keren sekali ya, Kak. Nah, karena tadi Kakak juga sempat membahas tentang IMM di FH. Nah, eee, apa sih, Kak, yang menurut Kakak itu menjadi membedakan antara IMM FH dengan IMM lain? Sehingga tadi Kakak bilang kan 90% itu sudah mampu ya, gitu. Nah, apa yang membedakan dan apa yang spesial dari IMM FH itu sendiri? Pada dasarnya IMM itu sama semua, Mhm, tapi setiap komisariat itu memiliki corak keilmuan-keilmuan yang berbeda. Terutama hal yang utama yang bisa membedakan IMM FH itu adalah bagaimana corak keilmuan hukumnya yang mengadopsi keilmuan hukum progresif yang lebih mengedepankan bagaimana aspek-aspek sosial itu diterapkan bukan hanya sebagai hukum. Bagaimana di dalam IMM juga dikenal ada pendekatan burhani, bayani, dan irfani. Hal itu juga menjadi IMM. Kemudian kalau dari IMM sendiri kita lebih memperkenalkan pada gerakan-gerakan sosial. mhm. Artinya ketika anak mahasiswa hukum masuk ke IMM, dia itu tidak boleh luput dari bagaimana dia melakukan gerakan-gerakan sosial. Baik itu mengkritik terhadap kebijakan, melakukan aksi demonstrasi, turun ke masyarakat untuk melakukan pembinaan maupun pemberdayaan. Itulah yang menjadi corak daripada IMM Fakultas Hukum itu sendiri. Oke, nah Kak, jadi kan program unggulannya tadi turun ke sosial. Nah, Kakak sebagai apa ya, ketua umum nih di IMMFA, apakah ada kendala ataupun, apa ya, sesuatu yang susah gitu untuk mengajak anak-anak dari komisariat untuk ikut andil dalam kegiatan tersebut? Pasti ada kendala tentunya. Salah satu kendala bahwa yang perlu kita ketahui sekarang, kita itu adalah bagian daripada mahasiswa. Itu hal yang tidak dilepaskan. Apabila kita seorang mahasiswa, ada tanggung jawab akademik yang itu tidak bisa kita lepaskan. Sekarang dari mahasiswa hukum itu memiliki harus mengambil 24 SKS. 24 SKS ini ditambah lagi dengan praktik Mhm, dan tugas-tugas lain, ini waktu menjadi hal penting. Karena kita susah mengajak mungkin mereka lah sedang mengerjakan tugas atau sedang kerja kelompok dan lain sebagainya itu menjadi tantangan sendiri. Nah, di lapas hal lain itu juga bagaimana arus informasi yang begitu cepat, penggunaan gadget, teknologi ini juga mengurangi kepekaan sosial mereka. Karena mereka merasa sudah ada di smartphone mereka di lewat Instagram, TikTok dan lain sebagainya. Ini juga menjadi kendala buat kita untuk mendorong mereka untuk melakukan gerakan-gerakan sosial gitu. oke. Kan ini Kakaknya udah menjabat di IMM berarti sudah 3 tahun ya? Otomatis sudah bisa manajemen waktu. Nah, boleh nih Kak, Kakak kasih tips ataupun triks kepada para maba OSDI nanti yang sekiranya ingin masuk IMM, apa sih cara-caranya agar kita tuh bisa membagi waktu antara kuliah, terus juga kegiatan organisasi ataupun kegiatan lain? Oke, buat maba-maba semua, kalian ditunggu sebagai kader GMM, sebenarnya tidak ada hal yang mengganggu antara aktivitas kuliah dengan berorganisasi. Selama kita itu disiplin terhadap waktu. Misalnya gini, ketika kita ada tugas, jangan kita nunggu deadline terlebih dahulu baru kita kerjakan. Tapi ketika ada tugas, langsung aja kita kerjakan. Ketika ada agenda daripada organisasi, itu juga tidak akan menghambat kita untuk melakukan agenda-agenda organisasi, kerja-kerja organisasi. Jadi dua hal. Kerja akademik kita berjalan, kerja organisasi kita juga berjalan. Sehingga kita juga harus membangun manajemen waktu. Manajemen waktu kita harus tulis. Misal di hari ini kita besok itu mau harus ngapain aja. Itu malam saya biasanya membuat jadwal aktivitas untuk besok. Saya di besok itu mau ngapain aja. Kita punya schedule sendiri untuk mengatur manajemen waktu sehingga kita itu tidak terganggu satu dengan yang lainnya.
akademik berjalan, organisasi juga berjalan. Mungkin itu, Mbak. Oke, itu Sobat OSDI bisa didengarkan dan bisa dipahami ya, sehingga nanti apabila kalian ingin masuk ke IMM, itu bisa mengikuti trik and tips dari Kak Adrian ini. Nah, karena kita sudah mendekati hari H OSDI, boleh dong Kak kasih untuk closing statement untuk para maba di 2024 nanti. Oke. Mahasiswa tanpa mengikuti arus gerakan sosial, maka dia maha dan kesiswaannya itu tidak penuh 100%. Karena tanggung jawab daripada seorang intelektual adalah dia harus peka terhadap keadaan-keadaan sosial. Maka apabila kalian ingin merasakan kepekaan sosial itu, kita tunggu di IMM FAUMI. Mungkin itu aja. Oke, terima kasih untuk Kak Adrian untuk waktu, tempat, dan segala ilmu yang telah diberikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan terutama untuk para maba OSDI 2024. Kalau gitu, sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.